Ini perkuliahannya saya rekam ya, jadi nanti kita bisa diskusi juga. Kalau untuk mengulang teman-teman yang nggak ikut atau mahasiswa-mahasiswi yang nggak ikut. Jadi hari ini saya buka dulu. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, yang kita masih dalam bulan Ramadan. Jadi hari ini yang mau saya bahas lanjutan dari mata kuliah kita kemarin tentang teknik penulisan ilmiah dan presentasi. Kalau yang kemarin kita udah belajar ini ya, toolsnya, alat-alatnya, terus apa yang harus dipakai, apa yang memudahkan kita, terus apa saja yang bisa kita maksimalkan, misalnya kayak kemarin Office, kemudian ada Mendeley, terus ada Post Viewer, sama ada plagiarisme ya. Jadi bagaimana kalau tulisan kita itu harusnya nggak melakukan kopas utuh atau harus melakukan bermacam-macam teknik, jadi agar tulisan kita itu ketika melakukan citasi itu tidak terdeteksi oleh Turnitin atau plagiarisme. Jadi setelah kemarin kita udah pelajarin toolsnya, jadi hari ini tuh teknik penulisannya. Jadi kita mengulang kayak di semester 1 kalian dapat bahasa Indonesia ya. Jadi ini mungkin hanya mengingatkan aja, mengulang tentang yang kita tulis itu harusnya mengikuti prinsip-prinsip bahasa Indonesia. Jadi seperti mengenali huruf diftong, terus huruf konsonan, huruf kapital seperti apa, yang mana harus kapital, terus huruf miring, yang mana saja yang harus miring, dan huruf tebal ya. Jadi itu yang kita pelajari di pertemuan ini. Oke, sekarang ada regulasi ya dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya nomor 50 tahun 2015. Kalau mau dicari dasarnya untuk kita pakai ya, dalam penulisan ilmiah itu yang mana aja bisa macam-macam. Cuman saya pakai yang udah resmi ya dari Kemendikbud ini nggak salah. Jadi kita pakai yang 2015 yang diterbitkan oleh ini ya Anies Baswedan ya. Jadi dia membuat seperti panduan, pedoman atau ejaan bahasa Indonesia yang digunakan untuk ini ya instansi pemerintah, swasta, masyarakat yang baik dan benar itu ya. Jadi yang format yang benar itu seperti ini penggunaan bahasa Indonesianya. Jadi di dalam peraturan nomor 50 2015 ini udah bisa kita baca. Jadi nanti kalau udah dapat materi ini nanti bisa di-download juga online, terus bisa dibaca gitu ya. Apa saja. Tapi yang saya pakai, saya ambil dalam materi perkuliahan kita ini cuman separuhnya intisarinya saja. Jadi sebenarnya ini ada contoh, ada 20 contoh kata gitu ya, tapi yang saya ambil cuma 5 itu aja yang kira-kira bisa mewakili dari ejaan-ejaan yang dipakai dalam uh, peraturan Menteri nomor 50 ini. Oke. Jadi yang pertama tuh ada huruf diftong, istilah huruf diftong itu ya A I U A O itu biasanya kita kan sering muncul gitu ya. Saya ambil kursornya dulu deh. Ini ya, seperti hal-hal gini ya, AU segala macam, EI gini ya. Itu disebut namanya diftong ya, huruf diftong. Jadi dia huruf yang terkait ya antar satu huruf dengan huruf selanjutnya yang biasanya sering muncul gitu seperti ini. Kemudian ini maksudnya bukan ini ya, kalau ada penulisan otodidak AU-nya harus miring, bukan ya. Jadi dia cuma menunjukkan kalau huruf diftong itu adalah huruf yang AI, AU, EI, sama OI gitu ya. Dan munculnya ada di posisi awal kata, di posisi tengah kata, sampai di akhir kata. Ada huruf gabungan konsonan. Di sini di sini ada KH, NG, umum ya, NY juga umum, SY juga umum. Dan ini kalau di posisi awal kata seperti ini sama. Dulu saya pikir kayak kata-kata yang NY ini jarang kita pakai ya. Ternyata ini juga baku gitu ya, NY itu sebenarnya. Harusnya kan mensyaratkan gitu ya. Ternyata kata bakunya ini masih bisa kita pakai. Sama juga yang kalimat kata-kata seperti ini.
Itu dikenali dengan ini ya, istilahnya huruf konsonannya. Bedanya antara dua ini ya berdasarkan penggolongannya aja ya. Jadi ini A ini ya termasuk diftong. Jadi kalau kita nemuin kata lagi selain kedua huruf ini, kalau bukan digolongkan dalam ini berarti ya bukan huruf diftong gitu ya. Sama juga ini ya. Karena dia ngasih contohnya 4, penjelasannya nggak spesifik ya. Jadi apa cuma 4 huruf ini aja atau lainnya termasuk dalam huruf diftong gitu ya. Kemudian ini huruf kapital. Jadi kalau kita menulis itu sering tuh nemuin opsi kalau awal kalimat kan, misal ini yang pertama kan awal kalimat. Kalau kita nulis di Office Word itu kan kalimat pertama dalam satu kalimat pertama itu kata pertamanya pasti huruf besar gitu ya, otomatis dia dari Word. Tapi kalau di tengah kata, tengah kalimat atau tengah paragraf itu kan ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui dan dia harus menggunakan huruf besar gitu ya. Jadi nanti di sini penjelasannya di huruf kapital ini. Ini yang merah ini hanya menunjukkan kalau setiap huruf pertama awal kalimat itu hurufnya besar. Kemudian yang kedua, huruf pertama unsur nama orang seperti ini. Dua katanya ini harus huruf besar ya. Misalnya Agus Fitrianto, Agus yang A-nya besar, F-nya juga harus besar ya. Jadi setiap penulisan kata nama di dalam penulisan ilmiah itu harus menggunakan huruf besar. Terus ternyata ada pengecualiannya juga. Jadi di peraturan nomor 50 itu dijabarkan ada pengecualiannya juga. Jadi di sini pengecualiannya huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang atau nama benda yang nama jenis atau nama satuan ukuran ini ya. Ternyata ikan mujair gitu ya. Ikan mujair itu nggak bisa huruf besar ya. Itu nama hewan atau apa itu nggak perlu dikasih huruf besar. Kemudian mesin diesel, diesel ini kan nama orang ya, nemu mesin diesel ya. Tidak perlu di huruf besar. Kemudian untuk satuan ampere, volt, tapi kalau di Word itu saya nemuin satuan kilometer itu dia otomatis berubah gitu ya. Nanti saya cek lagi deh kalau apakah kilometer itu huruf kecil semua KM-nya atau huruf besar semua gitu yang ngikutin yang otomatis baku dari Microsoft Office ya. Karena dia di dalam peraturannya itu cuma nyebutin contoh ini aja, jadi kilometer nggak ada nyebutin. Apakah kilometer itu huruf besar K-nya atau dua-duanya huruf kecil. Kemudian huruf kapital tidak dipakai untuk menulis huruf pertama yang bermakna anak dari ini ya, maksudnya binti, van, ini bahasa Belanda. Atau huruf pertama kata tugas ya. Jadi ini ya. Jadi huruf binti, boru ini Batak ya. Terus Batak apa Toraja ya? Batak ya. Terus van atau dari gitu ya, ayam jantan dari timur misalnya gitu ya. Mengaitkan dari ini ya asal gitu ya. Jadi dia nggak berupa huruf besar ya. Jadi pengecualiannya ini. Jadi misalnya ada nama Agus Fitrianto, terus bin siapa gitu, binnya tidak huruf besar ya. Jadi kita tahu itu ya. Jadi nanti yang seperti ini nggak bisa didetek sama Microsoft Word ya. Microsoft Word nggak bisa detek ya. Kita kasih huruf besar atau huruf kecil dia lempang itu nggak ngedetek. Jadi dari kita sendiri ya. Udah dua, kemudian yang ketiga huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung ini. Ya, nih misalnya ini ya. Jika kita ada tulisan artikel ilmiah populer, biasanya kan mengkutip ya narasumber gitu ya. Jadi kalau nulis koran, artikel koran atau nulis opininya orang atau itu kan kita mengkutip apa yang diucapkan gitu ya. Nah ini kalimat ini benar, huruf depannya besar, kemudian di sini ada yang tanda petik ya. Ini tanda petik ini menjelaskan kalau ini yang dikatakan, yang diucapkan atau yang dikutip. Jadi harusnya huruf depannya besar ya, kalimat baru dan itu huruf besar. Ini ya, ini juga sama. Terus ini sama. Ini juga. Pertanyaannya yang ini kenapa enggak ya? Ini ada dua juga ini. Dan ini tidak huruf besar, padahal dia ada ini.
Ini bisa jadi dia ini ya cukup satu kata aja yang dikutip gitu ya, yang dikutip dan itu menunjukkan dua kalimat ini dikutip dikatakan oleh satu orang gitu ya. Nanti saya coba cari lagi deh contohnya, apakah memang ini misalnya mengutipnya kalimatnya ini ada dua, itu apakah salah satu saja yang huruf besar dalam satu kalimat, ini kan satu kalimat utuh nih. Apakah cukup satu saja ataukah setiap yang kata yang kita kutip itu awal katanya huruf besar. Nanti saya cari rujukan lainnya ya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, kata Tuhan, dan kata ganti Tuhan. Nah ini dia. Ini ya. Jadi di sini disebutkan untuk nama agama, jadi Islam, Kristen, terus kitab suci, Al-Quran, Alkitab itu harus huruf besar. Kemudian kata Tuhan untuk Allah, nya, mu atau engkau ya. Ini yang merepresentasikan Tuhan ya. Harus huruf besar ya. Dan nanti semua ini artikel mengikuti ini ya. Jadi kata Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab yang mewakili dari tiga kategori ini harus huruf kapital. Oke, lanjutannya. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada ya? Oke. Lanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai unsur nama gelar, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang. Termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, diikuti dan mengikuti ya. Misalnya ini gelarnya ini ya. Ini yang namanya gelar yang jadi Sultan itu huruf besar, Mahaputra itu huruf besar. Yang ini nama aslinya ya. Ini harus huruf besar ya. Oke, ini nanti di. Kemudian yang B adalah huruf pertama unsur gelar kehormatan. Ternyata di depan kata Sultan atau mulia itu ada kata baru ya, seperti yang mulia ya. Ini diindikasikan sebagai ini ya, gelar kehormatan, gelar keturunan, keagamaan, profesi, serta jabatan. Jadi misalnya kiai pun ternyata harus ditulis huruf besar ya. Jadi saya juga baru tahu kalau kiai harus huruf besar. Kalau dokter ini mungkin tergantung jenis kalimatnya ya. Misalnya kita ini dalam bentuk apakah semua kata yang menggunakan dokter ini harus huruf besar, saya juga belum pasti. Tapi kita ngikutin ini aja dulu ya. Jadi semua yang kalimat yang ada nama jabatan, kepangkatan, profesi itu harus huruf besar ya. Walaupun dipakai di kalimat ucapan gitu ya, sapaan atau kalimat dasar biasa itu kita ngikutnya huruf besar semua ya. Oke, kemudian yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ya. Unsur nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang. Ini nama orangnya, terus ini nama pangkatnya. Misalnya nanti misalnya mengirim menulis ini menulis surat gitu ya, atau kepada bos kita atau ke hierarki kita atau superior kita itu ini ya. Jadi misalnya dia jabatannya kepala prodi misalnya ke Buria gitu ya. Jadi kepala prodi kan huruf besar semua tuh. Kepala prodi jurusan apa segala macam, terus nama orangnya gitu ya. Nama orangnya juga harus huruf besar, kata depannya, terus nama lanjutan kata huruf panjangnya juga huruf besar ya. Itu ya. Sama kalau kepada direktur siapa segala macam harus besar. Direkturnya D-nya huruf besar. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama suku bangsa. Ini ya. Saya masih sering salah nih ya. Nah, ini sekalian saya flashback juga ya kalau nulis-nulis. Kadang kalau nulis bangsa Indonesia ini, bangsanya ini saya masih huruf besar. Karena saya berpikiran ini dalam satu frase ya, jadi dalam satu bahasa utuh ya.
Jadi ini menunjukkan suku Dani gitu ya. Terus ya asumsikan suku Dani itu satu ini ya, satu makna ya. Jadi bangsa Indonesia ini ya, saya pikir juga satu makna gitu ya. Nggak bangsanya huruf kecil terus Indonesianya aja yang besar gitu ya. Dalam satu kalimat gitu ya. Jadi nanti bisa dibaca juga ini ya. Kata-katanya apa saja. Ada banyak di dalam peraturan itu. Cuman saya ambil yang tiga-tiga aja contohnya. Kemudian di sini ada pengecualian ya. Dalam bentuk kata dasar atau turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Oke, ini ya contoh kalimatnya, katanya ini ya. Bentuk dasar yang tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Ya, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan, pengindonesiaan, ini nggak ditulis huruf besar ya. Ada kata Indonesianya, tapi tidak diindikasikan sebagai nama suku bangsa ya. Ada nama Inggrisnya atau kata negaranya atau nama sukunya, tapi dia tidak haruskan untuk huruf besar ya. Pengecualian ini. Oke, ini huruf kapital lagi juga digunakan untuk ini ya. Yang nomor 8 ini untuk nama tahun, bulan, dan hari besar, hari raya. Jadi ini kalau kata kayak bulan Agustus, Juni, Juli, segala macam itu kalau di Microsoft Office dia otomatis ya. Kalau kita nulis huruf kecil, dia kalau kita ejaan, kita klik, dia langsung otomatis detect harus huruf besar. Nanti kita pilih diganti sebagai huruf besar ya. Jadi Agustus itu harus huruf besar. Tapi kalau yang seperti ini, Hijriah, Masehi, ini dia nggak detect deh, setahu saya. Jadi dia Hijriah, tahun Hijriah gitu aja. Tapi kalau bulan yang formal Agustus, Juni, Juli sampai September sampai Januari itu dia detect. Kalau yang seperti ini dia nggak detect. Jadi dari inisiasi dari kita sendiri ya, kalau menulis bulan Maulid, bulan Masehi, tahun Hijriah itu harus menggunakan huruf besar ya. Kemudian yang B adalah huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama untuk peristiwa sejarah. Jadi ini termasuk peristiwa sejarah ya. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu huruf besar semua karena menjelaskan itu adalah nama dari suatu peristiwa sejarah. Terus Perang Dunia, terus Konferensi Asia Afrika itu harus ya kita harus aware ya. Jadi kalau ini sebagai peristiwa sejarah, diingat kalau peristiwa sejarah itu huruf besar semua. Huruf pertama peristiwa sejarah ada pengecualiannya. Jadi yang tidak dipakai sebagai nama atau ditulis huruf besar itu ini ya. Contohnya proklamasi itu sebenarnya proklamasi kemerdekaan itu ya, bahasa Indonesia sebenarnya itu peristiwa. Tapi karena dia diikuti awalan dan akhiran, jadi ini ya tidak eksplisit itu sebagai suatu nama peristiwa ya. Sama ini Perang Dunia gitu ya. Ini cuman menjabat nggak menulis 2 dan 1-nya atau periode perangnya, itu bisa jadi itu hanya cuman kata pengantar ya. Jadi tidak harus ditulis huruf besar. Oke. Ini huruf kapitalnya sampai 12. Oke. Yang 9 ini huruf kapital itu tentang nama yang ada di geografi ya. Ini udah umum ya. Biasanya ini di sini ada contoh kota ya. Jadi kalau istilahnya kota Balikpapan gitu, itu kata kotanya itu K-nya itu harus huruf besar ya. Itu nggak terdetek di Microsoft Office seperti ini, Sungai Musi ini ya. Ini harus huruf besar, tapi kalau kita tulis biasa jadi Word dia nggak detek. Jadi harus dari kita ya. Jadi kata-kata seperti kota Balikpapan, kotanya huruf besar. Terus sungai Mahakam, S-nya itu huruf besar. Kalau yang kayak kata tunggal seperti Jakarta, Surabaya itu kalau kalau udah pernah kita simpan sebagai huruf besar, dia pasti deteknya huruf besar. Dan kadang ada yang ini ya, seperti kota-kota seperti yang masih kecil, seperti jarang nggak umum lah, seperti Berau. Sebenarnya ada nulis tentang Berau atau Tarakan nggak salah. Itu dia nggak detek Berau atau Tanjung Redep gitu, dia nggak detek sebagai nama kota gitu. Jadi harus kita bikin
template itu template sebagai itu huruf besar, itu nama kota, baru nanti setelahnya pasti dia ngetik. Ini ya, ini juga ya. Ini saya lupa memberi warna ya. Tapi ini yang miring ini adalah yang harus huruf besar ya. Kecamatan juga ya. Ini contohnya. Kecamatan itu harus huruf besar. Gang pun juga harus besar ya. Kalau kelurahan itu sama ya, sama seperti kota ya. Kecamatan, kelurahan tuh sama. Yang unik adalah gang. Gang kelinci gitu, gang itu harus huruf besar. Terus ada pengecualian ya. Ini ada pengecualiannya. Di dalam peraturannya itu disampaikan juga untuk huruf kapital nama geografi, pengecualiannya ini ya. Kalau katanya itu diawali ini ya, kata seperti sungai, terus di danau, di sungai itu tidak huruf besar. Kemudian kota, nama kota seperti sebagai pelengkap dari kata awalnya itu jeruk Bali, kacang Bogor atau penamaan yang umum untuk satu benda, objek benda itu tidak menggunakan huruf besar ya. Teh Cina, nangka Belanda ya, Bogor gitu ya. Terus seperti gula Jawa, ini kan Jawa ini termasuk suku ya, harusnya huruf besar, ternyata tidak perlu huruf besar. Kemudian sama kayak ini dia mengoleksi batik Cirebon gitu ya. Ini kan bukan menunjukkan kota ya, Cirebon ya, tapi menunjukkan nama objeknya ya, batik Cirebon. Jadi batik huruf kecil, Cirebonnya huruf besar ya. Oh ya, sorry, terbalik nih berarti saya jelasin. Cirebon ini dianggap sebagai ini ya, kota ya, atau nama geografi ya. Tapi yang di depannya, yang tidak menunjukkan elemen sebagai geografi, dia tidak ya. Batik ini kan benda ya. Kalau dia penjalan Cirebon atau kota Cirebon, mungkin ini huruf depannya huruf besar. Sama ya, semua. Ini juga tarian Kalimantan Timur, sama ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya. Ini materinya banyak nih. Kemudian yang ke-10 ya. Jadi huruf pertama suatu kata yang unsur bentuk ulang sempurna ya. Jadi nama negara, lembaga ya. Ini. Seperti ini ya. Saya garis bawain dulu. Ini ya, jadi Republik Indonesia, ini Indonesia I ini harus besar juga. Ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan ahlinya ini juga merah. Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah ini ya, ini yang paling sering kita pakai ya. Kalau kalian merujuk peraturan daerah gitu ya, atau kebijakan pemerintah, saya sering pakai ini. Tapi berarti saya selama ini ada sering kesalahan di sini. Jadi huruf besar ini, huruf semuanya ini saya benar nih ya. Peraturan Presiden Republik Indonesia, nomornya ini juga saya benar, huruf besar. Tahunnya juga benar. Tapi saya ternyata di sini ya. Ini saya salah di sini nih. Jadi tentangnya ini saya huruf besar nih T-nya. Jadi tapi yang benar adalah huruf kecil. Jadi selama ini saya salah nih nulis peraturan kalau mengutip ini ya kebijakan atau peraturan ya. Jadi harusnya ini T-nya ini tentangnya kecil ya. Kemudian judul dari peraturannya itu apa? Penggunaan bahasa Indonesia. Terus ini karena nih kata sambung biasanya udah huruf kecil ya. Terus pidato presiden ini seperti kata-kata sambung ini huruf kecil. Terus wakil presiden serta pejabat lainnya. Nah ini udah umum. Tapi yang tidak yang sering salah di sini ya tentangnya ini ya. Jadi nanti kalau bisa diingat kalau mengutip peraturan dari pemerintah formatnya seperti ini ya tulisnya. Peraturannya ditulis huruf besar, huruf kata awalnya, kemudian nomornya juga huruf besar, tahunnya juga huruf besar. Kemudian tentang isi dari judul dari peraturan itu apa, itu huruf kecil ya tentangnya. Kemudian ya ini kadang saya juga nggak aware juga, jadi saya kopas aja nih semua dari judul peraturannya seperti apa ngikutin. Kalau kita ngambil teksnya ini langsung dari, misalnya kita ambil langsung dari ini,
dari ini biasanya kan huruf besar semua nih. Nanti kalau dia ambil dari huruf kita tulis ulang, berarti kan ini harus huruf kecil depannya, dannya ini huruf kecil, yang ini huruf besar semua ya. Kebudayaannya huruf besar, Republik Indonesia huruf besar, Indonesia huruf besar, nomornya huruf besar, tahunnya huruf besar, tentangnya ini huruf kecil T-nya ya. Terus ini pedomannya huruf besar, ejaannya huruf besar semua. Itu ya. Jadi kalau mengutip peraturan kementerian atau peraturan pemerintah lah ya. Jadi ada standarnya yang harus digunakan. Cara menulisnya seperti ini tadi. Oke, kemudian yang terakhir ya untuk huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama setiap kata atau termasuk untuk kata ulang sempurna di dalam buku, karangan, artikel, makalah, serta majalah segala macamnya. Ini sebenarnya ini ya menjelaskan seperti ini ya. Misalnya kita tulisnya saya sedang membaca buku gitu ya. Terus dari siapa buku darinya ini bentar ya. Seperti dari dannya untuk tidak terletak pada posisi awal. Oke. Terus ke jalan lain ke Roma ini nama bukunya, nama bukunya huruf besar. Kata sama nama penulisnya besar ya ke depannya. Saya baru tahu nih untuk darinya ini huruf besar ya, karena dia ada di sini. Nah, kemudian tulisan dimuat dalam dan sastra. Ini umumnya huruf besar. Bahasa dan sastra ini nama majalahnya ya. Kemudian ini juga sama dia agen surat kabar sinar pembaruan. Jadi ini nama surat kabarnya ini huruf besar. Ini sih umum. Cuman yang enggak umum yang ini ya, yang kita kadang lewat ya. Kata dari ini ya. Sebenarnya kalau dari ini termasuk dalam ini ya. Huruf kapital ya. Biasanya kalau kita sambung gitu untuk nama judul segala macam seperti ini juga nggak pernah kita huruf besar ya. Dalam, dari, serta ini jarang kita huruf besar. Masih ada satu. Jadi ini terakhir umum ya. Jadi huruf kapital digunakan sebagai nama gelar, pangkat, dan sapaan. Ini ada nama sarjana segala macam. Kiai Haji juga ya. Haji juga huruf besar. Dulu tuh saya ada cerita lucu juga ya. Jadi itu saya pernah bikin gambar kerja ya setelah lulus. Saya tuh nggak bisa bedain kalau haji laki-laki itu cuma H, terus kalau perempuan itu haji gitu ya. Jadi dulu tuh blown banget deh. Jadi nggak aware sama yang kayak gitu. Jadi nama ownernya itu Haji Anwar itu kalau kalian tahu di Kampung Baru nggak salah. Pengusaha batu alam gitu ya. Batu untuk pondasi segala macam itu dari Palu masalah. Jadi saya desainkan, terus saya tuh nggak aware tuh namanya tuh, jadi saya tulis aja gini, aja gitu, aja tuh sibuknya di gambarnya gitu kan, di gambar masih pakai AutoCAD ya, belum ada atau apalagi Revit itu belum ada, jadi kita sibuk nulis di gambarnya, jadi penamaan itu salah gitu ya. Dan itu udah di print di depannya kantor imigrasi, itu sudah di print semua. Nah, di print semua, terus sudah jadi, ternyata sama Chinese-nya ada tuh dia langganan saya, dia ngomong, ini kok nama gelarnya Haji Anwar gitu ya. Dia yang orang Tionghoa gitu ya, dia malah tahu gitu ya, ini harusnya kan Haji gitu ya, kenapa ditulis saja gitu ya. Jadi saking nggak aware-nya akhirnya lembar parkir yang banyak itu harus dikerikin ya namanya ini katanya, jadi menjadi haji. Jadi kita tuh kalau dulu memang pakai kalkir ya, sekarang pakai HVS, ya, paling ngeprint kayak A3 masih bisa.
harus kertas kalkir A2 gitu ya, luarannya setiap ya. Kalau udah ngeprint gitu, udah pusing aja tuh, harganya mahal ngeprint kalkir. Oke, lanjut ya, tadi intermezzo. Jadi ini ada juga pendeta. Terus daeng, ini daeng juga ini ya, udah besar ya, Datuk. Kalau Raden Ayu ini udah umum. Sultan, Sultan ini Padang ya, orang Padang ya, laki-laki untuk Padang ya. Bagus ini untuk Banten ya, keturunan Raja Banten ini biasanya. Ini Sultan, Tuan, Nyonya, Saudara. Ini ya, jadi nanti diingetin ini ya, seperti gelar-gelar yang ini ya, non akademik seperti ini. Masih ada gelar-gelar atau sapaan lah istilahnya, di sapaan. Gelar sapaan itu harus huruf besar ya. Jadi pendeta, PDT, titik gitu ya. Nulisannya harus titik ya. Kalau gelar, pangkat, dan sapaan itu harus titik ya. Dengan huruf titik. Oke, itu dulu yang ini. Terus yang ketiga, menunjuk ke kerabatan ya, atau bapak, ibu, kakak, atau adik dan pamannya. Jadi kapan bapak berangkat ini satu kalimat. Ini tahu ya, kata untuk itu huruf besar. Nama bapaknya ini, kata bapaknya huruf besar. Sama yang kedua juga gitu, huruf pertamanya untuk kutipan juga besar. Terus ibu atau bu juga besar ya. Terakhir adalah dik ya, dik dan saudara. Surat saudara gitu ya. Ini agak ambigu juga nih kalau saudara. Apakah semua ini harus terbesar? Oke, itu dulu yang untuk kapital. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk yang huruf miring. Nggak ada Pak, cuma paling tadi yang dari buku Ave Maria itu kayaknya emang judul bukunya depannya dari deh Pak. Dari iya, Ave Maria udah menuju iya, tadi saya udah browsing. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Nggak pernah nemuin huruf ini apa? Ini huruf besar. Berarti memang nama ini ya. Nama buku. Ini berarti nama bukunya ya? Dari Ave Maria nama ke Jalan Tanah Roma. Dari Ave Maria ke jalan lain menuju Roma. Oke, ini berarti nama bukunya ya. Ya, oke, thank you, Afika ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Oke ya, lanjutin materinya ya. Ini kan sebenarnya jadi bahasa Indonesia ya di semester 1. Tapi ini saya khususkan untuk penulisannya saja. Kalau ada kalau di bahasa Indonesia umum ya, luas yang dipelajari. Nah, ini metode cara menulis saja ya. Katanya apa saja yang harus besar, apa saja yang harus miring, dan apa yang tebal. Oke, saya lanjutin yang huruf miring nih. Huruf miring dipakai untuk tulis judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam pustaka. Ini memang miring semua enggak? Oh iya, ini contohnya ya, ini buku hurufnya miring ya. Bahasa, sinar pembangunan, dan kita cek lagi judulnya. Ada nama buku lagi enggak? Baik. Ya. Ya, jadi kalau kita pakai Mendeley, Mendeley itu otomatis ya daftar pustakanya dia buku yang kita kutip itu langsung nama bukunya miring gitu. Tapi kalau kita nggak pakai Mendeley terus mengambil citasi gitu aja,
pasti ini ya kata sambung ya. Hurufnya nggak miring ya. Saya juga miss nih. Jadi untuk nama buku atau majalah atau koran, memang jarang sih kita nulis. Saya dalam akademik gitu ya, dalam kegiatan akademik atau kegiatan nulis artikel gitu ya, menyebutkan nama buku gitu ya. Biasanya itu menyebutkan opini ya, menurut orang ini. Nah, nama bukunya itu ada di daftar pustaka. Tapi ini ya, jadi saya juga baru tahu kalau buku ini harus miring ya. Jadi buku ini nulis nama buku harus miring, nama orangnya enggak miring ya, A-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Kemudian majalah juga nama majalahnya huruf miring. Nama surat kabarnya juga huruf miring. Dan ini nama ini. Nah, ini contoh salah satu bentuk citasi di pustaka. Formatnya kan seperti ini. Jadi nama terus tahunnya, namanya, terus edisinya, terus kotanya, kota penerbitnya di mana, terus nama ini ya, publishernya ya. Pusat bahasanya ini ya, maksud saya tadi ini adalah penulisnya, tim penulisnya. Ini kalau pakai mendeley otomatis, jadi huruf miringnya otomatis. Tapi kalau di dalam paragraf yang kita tulis ini ini ya harus miring ya. Saya juga miss di sini. Oke, yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Ini maksudnya adalah kata abad ini menegaskan atau maksudnya untuk menegaskan. Dan dalam paragraf ini apa adalah ini, terus dia tidak di antara ini huruf miring mengantar, sorry, nanti dicek ini ya ke tadi ke peraturannya apakah ini satu kalimat satu kata utuh atau cuman ini aja ya, mengnya aja ya atau dia saja ya, si kurang ini. Nanti kita cek lagi, terus buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Ini kenapa huruf besar? Karena ini penegasan dari ini ya, ungkapan ya. Katanya sebelumnya ungkapan gitu ya, ungkapan. Jadi lepas tangan ini yang perlu ditegaskan. Ini yang itu yang garis miring gitu ya. Apa yang ditegaskan itu garis miring. Kemudian ada yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ini yang umum ya. Biasanya kalau nulis dalam satu paragraf itu ada bahasa Inggris dan kita tetap mau pakai bahasa Inggris itu, misalnya kayak stakeholder itu kan bahasa Inggris. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia kadang kan miss ya maknanya ya, misalnya stakeholder terus bagian apa ya, grup gitu ya, misalnya kan miss gitu ya, jadi tetap pakai stakeholder, akhirnya kita miringkan katanya itu, stakeholdernya dimiringkan. Jadi intinya pokoknya kalau tidak mau merubah kata dalam bahasa Inggris, takut miss dalam pembacaannya atau pengertian dari kalimat, berarti tetap bahasa Inggrisnya di huruf miring gitu ya. Kata-kata ilmiah juga sama ya. Misalnya ini bahasa asing, ini bahasa Cek. Kalau ini bahasa Latin ya. Ini bahasa Belanda kali ya. Ini oke. Jadi kan ya, jadi ini Bhinneka Tunggal Ika ini dianggap asing juga ya, bahasa daerah ya. Jadi dia harus nama diri, ini ada catatannya, pengecualian. Nama diri atau seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa Inggris tidak ditulis dengan huruf miring. Nama diri seperti nama orang, lembaga dan organisasi. Ini nggak ada contohnya nih, kayaknya ini cuma catatan ini aja. Kemudian dalam naskah tulis tangan atau ketik, bagian yang dicetak miring ditandai dengan garis bawah.
Oh, oke. Jadi kalau kita nulis surat, gitu ya, nulis surat, saya baru tahu nih ada pembukaan ini ya. Di surat dalam tangan itu kan tapi yang mau nulis miring mau ini juga umum gitu ya, dia nulisnya biasa tapi miring. Kata miring di garis bawah di garis cita miring garis bawah gitu ya. Ya seperti ini ditulis miring, tulisan tangan di garis itu untuk form. Oke, huruf B ya. Ada untuk bisa pakai miring. Saya ya. Istilah ini ada tampil atau grafik atau apa nama dari tabel atau gambar itu beda gitu ya. Tapi itu nggak ada khususan, itu tergantung dari format ya, penerbitnya. Tapi kalau nggak ada yang ini ini ya lanjut terakhir dari PowerPoint ini, jadi ada huruf tebal ya. Kapan kita menggunakan huruf tebal dalam penulisan artikel? Ya di sini ada dua ya. Jadi yang pertama ini untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi ada huruf kata ini penegasan ya, lanjutan dari ini tadi ya. Ini penegasan dari ini terakhir ini udah dimiringin, terus ditegaskan lagi dengan ini ya. Penggunaannya adalah seperti ini gitu. Di kata Ramadan gitu ya. Jadi ini ditebelin lagi gitu. Kemudian kata ET atau selanjutnya lah. Ini bukan selanjutnya, sorry. Ini kata ET ini dari sambungannya ini ya. Jadi dia kalimat ini adalah mengungkapkan makna dari kata ET dalam sebuah ungkapan ora e labora gitu yang berarti yang artinya adalah dan gitu ya. ET ini kan dijelasin di ini ya, disebutin duluan di sini dan diumpamakannya adalah di sini. Jadi kata ET-nya ini ditebelin. Jadi seperti ini ya, penegasan nih. Penegasan untuk kata ya. Ini mungkin bisa dicek juga ya nanti. Ini harusnya huruf miring atau ini enggak ya? Kayaknya ini harus miring ya. Atau saya lupa mengeditnya. Ini harus miring ya. Nanti atau dicek lagi sambil dicek. Yang terakhir adalah huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, judul buku, bab, dan sebab. Seperti ini ya. Jadi kalau bab 1, latar belakang apa segala macam, atau subbab dan lanjutannya harus huruf besar, huruf tebal ya. Untuk mengidentifikasi ini ya. Per bab atau per subbahasan dari tulisan kita. Oke, sementara ini ada yang mau ditanyain. Saya mau lanjutkan ke ini, ke ada yang mau ditanya? Pak, kalau dicampur boleh nggak sih Pak? Misalnya kayak di supply gitu. Itu kan Inggris sama bahasa Indonesia. Yang mana yang boleh nggak sih Pak? Atau gimana penulisannya? Atau kita ganti kalimat aja? Supply kan bahasa asing ya, berarti kan miring. Saya sering pakai juga sih kayak gitu. Jadi dia itu, tapi nggak digabung. Dia itu dipisah, disupply dia di depan itu biasa tegak, terus supply-nya itu aja dimiringkan. Itu seperti biasanya saya pakainya kayak gitu tuh. Pakai ini nggak Pak? Pakai apa? Garis Strip. Garis gitu. miring gitu ya. Ya nanti saya carikan deh. Ya di sini belum ada ya pembahasan kapan. Agak aneh sih Pak.
kalau Iya, baca-baca gitu, tapi sering nemu juga. iya. Atau diganti aja kalimatnya. Kalau disuplai pakai bahasa Indonesia, maknanya beda ya. Iya, tapi Suplai bingung juga dipasok kalau mau gitu ya. diganti. Dipasok Iya, juga biasanya ya. Tapi kadang kalau ngirimnya ke orang yang formal, harusnya itu ya dipisah. Tapi kata strip itu saya belum ini nih di peraturan ini nggak ada nyebutin tuh kalau strip itu seperti apa gitu ya. Jadi kadang kalau ada dua kata terus dia kata lanjutan itu bahasa Inggris, kadang kita juga menggunakan strip gitu ya. Aku nulisnya juga seperti itu. Cuma saya belum tahu nih peraturan yang 2015 ini belum nyebutin itu. Nah, nanti saya carikan nanti di pertemuan lanjutannya kita bahas deh tentang yang kapan sih kita pakai strip-strip itu. Terus koma dalam kurung tutup kurung itu seperti apa sih gitu ya. Nah, yang peraturan yang sekarang seperti apa gitu. Ya, bagus juga tuh pertanyaannya. Pak. Lanjut. Makasih Pak. Soalnya sering banget nemu gitu Ya, kita sering yang bingung itu tuh nulisnya. sering Sering nulis make pakai bahasa juga. asing. Ya, 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 ya. Lanjut, ada yang bertanya? Fitri mana Fitri sama Andi? Ayo bertanya. Berdiskusi sih sebenarnya bukan bertanya. Jadi ini sih jadi terbuka. Jadi kelasnya ini ya, maksudnya kelasnya tuh atraktif gitu ya. Sambil nunggu berbuka ya kalian ini. Ada yang mau ditanyain? Atau lagi pulang kerja nih pada pulang kerja ya? Oke, saya coba ini ya, lanjutin ke materinya ya, sisa setengah jam nih. Nah, jadi hari ini karena kita ini ya, ada bulan Ramadan gitu ya, jadi saya coba setiap pertemuan itu dapat dua materi gitu ya, biar enggak jadi satu pertemuan itu ringkas gitu ya. Tekan presentasi sebentar.